Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan bila kita tetap dapat menikmati undangan Tuhan untuk datang beribadah di hadirat-Nya. Kita juga mengucap syukur kepada yang mengikuti online dimanapun berada, di rumah atau dimanapun kita berada. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Bersama-sama kita katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita awali ibadah ini, kita angkat pujian, Yesus kami puja. Yesus kami sembah, Engkau sebagai Raja. sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja.
tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuji-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus, seperti pujian yang kami naikkan ya Bapa. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mulia. Engkau patut dipuji dan ditinggikan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Terimalah pujian-pujian kami ya Bapa. Itu semua hanya untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami di sini semua mempunyai satu iman. Dan kami menyadari juga harapan kami, menyandarkan harapan kami ke dalam nama-Mu ya Yesus. Karena hari demi hari kami tahu Engkau selalu beserta kami.
musim boleh berganti, kondisi kami boleh berubah, tetapi kami percaya kasih Yesus tetap setia. Kasih Yesus tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus, ketika kami datang ke sini dan ketika kami pulang nanti, Tuhan, biarkan kami bisa membawa berkat, bisa mendengar firman Tuhan, dan bisa kami terapkan setiap hari di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mazmur 32 ayat 5. Bukan dengan emas perak, Engkau menembus diri kita. Menembus diriku dengan segenap hati dan pengorbanan. Dengan segenap kasih dan dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku.
pimpin kita. Mari saudara, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan kita. Dan kita mengingat kembali perbuatan kita selama 1 minggu ini. Saudara, adakah perkataan kita, pikiran kita, sikap dan tindakan hidup kita yang tidak memuliakan Tuhan? Yang jauh dari apa yang Tuhan harapkan? Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dan kita mengaku dosa kita di hadapannya. Sebab Dialah Allah yang maha melihat dan tahu apa yang kita perbuat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengakui bahwa kehidupan kami masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Sesungguhnya ketika kami melihat kehidupan kami masih lebih sering tenggelam di dalam kekhawatiran akan kehidupan kami. Kami lebih suka untuk gelisah ketimbang kami menyerahkan pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami seringkali menyalahkan orang lain ketimbang kami mengevaluasi dan mengoreksi diri kami masing-masing. Bahkan kehidupan kami pun seringkali tidak mengandalkan Tuhan. Kami berpikir dengan kekuatan kami mampu dan dapat menjalani kehidupan kami hari demi hari. Bahkan ada beberapa dari kami juga yang mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan kami, dengan kehidupan diri kami sendiri. Sampai bahkan kami lupa untuk mendekat kepada Tuhan. Dan bahkan kami lupa untuk boleh menolong orang lain yang mungkin kesulitan dan kekurangan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali tidak kudus di dalam pikiran, sikap dan perbuatan kami. Maka dari itu kami mohonkan, biarlah Tuhan boleh sucikan dan kuduskan kami. Agar ibadah kami pada hari ini, setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa, bahkan apapun yang akan kami lakukan di dalam ibadah ini juga boleh menjadi satu persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan, biarlah Engkau yang juga boleh tolong kami, mampukan kami untuk kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus Tuhan juga boleh terus menegur dan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan setiap minggunya. Kami serahkan diri kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh basuh kami. Dan biarlah kami boleh menjadi murid Tuhan yang memancarkan terang kasih Kristus bagi setiap orang yang melihatnya. Terpujilah namamu Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah menebus kami umat yang berdosa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengakuan dosa yang terambil di dalam Mazmur 85 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, dan telah memulihkan keadaan Yakub. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kita dengan kita menaikkan KPPK 45. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Dipuaskannya
tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran. Bait yang ketiga. Tuhanku sungguh terindah, indah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi, ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Biarlah Allahku kalisku, mati bebaskanku. Puji nama Tuhan, sebuah lagu yang kembali mengingatkan kita akan besarnya anugerah Tuhan yang telah menebus kita yang berdosa sehingga kita mendapatkan anugerah yang kekal itu. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Yesaya 51 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Tiba saatnya bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ferry. Mari sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan doa mengubah segala sesuatu. Mari bersama-sama kita katakan. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Saat doa mengubah segala sesuatu. Mari katakan bersama-sama. Doa orang benar bila didoakan
Mari kita berdoa. Tuhan, setelah kami datang masuk ke dalam ruangan ini, kami mempersiapkan diri, meneduhkan diri kami. Kami berdoa secara pribadi, dan kemudian kami bernyanyi bagi Tuhan. Bahkan kami juga boleh menerima anugerah pengampunan daripadamu. Saatnya Tuhan kami ingin duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Ada kalanya kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Seringkali daging ini tidak mampu dan tidak sanggup untuk menaklukkan keinginannya mendengar akan suara Tuhan dengan baik. Kami sadar Tuhan bahwa di dalam segala keterbatasan kami susah sekali untuk bisa mendisiplin diri kami. Untuk itu Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, mendisiplinkan kami, untuk kami menyediakan telinga kami, menyediakan pikiran kami, menyediakan hati kami, seluruh tubuh kami untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu mungkin di dalam pikiran dan hati kami yang masih bergelora, yang masih mempengaruhi, yang masih membuat kami terdistrak untuk mendengarkan, teralihkan untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkirkan segala sesuatunya dan arahkan seluruh perhatian kami kepada firman-Mu. Bawa hamba-Mu untuk menguraikannya seturut dengan kehendak-Mu. Jangan sampai satu pun atau sedikit pun apa yang disampaikan sekehendak hatinya semata. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang menguasai dia, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang akan memakai dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Selamat siang jemaat sekalian. Puji Tuhan, saya boleh kembali lagi di tempat ini. Ruangannya sudah jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, ya, jauh lebih membuat kita lebih bisa menikmati lagi suasana ibadah pada pagi hari ini. Saya sangat menikmati puji-pujian, menikmati persekutuan, menikmati setiap hal yang boleh ada di tempat ini yang Tuhan izinkan boleh kita gunakan. Ya, salam hangat dari jemaat di Linggau. Pertanyaannya, kapan dong main ke Linggau? Kira-kira begitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, memang dengan kondisi sekarang sulit untuk kita bisa bepergian jauh ya, apalagi sekat di sana sini. Sisanya aromanya masih ada ya, walaupun tersisa hanya tenda dan meja kursinya begitu ya. Tapi itu seringkali juga menjadi membatasi kita untuk berinteraksi atau berkunjung satu dengan yang lainnya. Tapi saya yakin dan percaya satu waktu kalau pandemi ini sudah mulai surut ya, kita akan bisa sama-sama juga ketemu lagi ya. Paling tidak kita bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bisa onsite seperti begini ya, tatap muka. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu satu hal yang sangat kita syukuri. Ya, saya ingin juga hampir lupa ya, saya ingin menyapa juga Bapak Ibu yang ada di rumah atau di tempat dimanapun berada ya. Selamat siang ya, salam dari semua jemaat di Lubuk Linggau. Terima kasih untuk setiap perhatian yang sudah diberikan ya, kita bersyukur boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama membahas satu bagian firman Tuhan di dalam judul doa yang mengubahkan ya, saudara sekalian. Temanya ini cukup serem saudara ya, cukup serem, betul cukup serem karena saya punya pengalaman yang agak sedikit di luar konteks tema saudara ya, doa yang mengubahkan begitu. Jadi dulu waktu saya melayani di Greenfield, kita punya tim saudara ya, kita punya tim. Kalau dulu kita timnya itu namanya tim Ghostbuster saudara ya, tim Ghostbuster. Dulu mungkin kita yang sekarang sih nggak tahu, masih ingat nggak, masih tahu nggak Ghostbuster itu ya. Jadi ada film namanya Ghostbuster gitu ya, tim pemburu hantu kira-kira begitu. Nah di Greenfield saudara, tim Ghostbuster ini selalu bertindak dan memang banyak dibutuhkan. Mobilitas tim Ghostbuster ini memang cukup tinggi dari mobilitas banyak hamba-hamba Tuhan lain. Termasuk di dalamnya
dari mobilitas gembala, saudara sekalian. Ya, pada waktu itu gembalanya masih Gunawan Tanu, saudara ya. Saya masih di bawah bimbingan dari pendeta Gunawan Tanu waktu itu. Jadi saudara ada tim Ghostbuster. Nah, tim Ghostbuster ini selalu berkeliling dari jemaat ke jemaat begitu ya. Waktu itu kan belum pandemik, jadi masih mungkin saudara ya. Entah yang mungkin kerasukan, entah yang mungkin macam-macam saudara. Yang rumahnya ada penunggunya lah, rukonya ada penunggu dan sebagainya. Biasanya tim Ghostbuster itu yang paling cepat dipanggil ya. Tim buru sergap. Nah saudara, di dalam tim Ghostbuster ini juga ada seorang pendeta ya, yang memang salah satu tugasnya itu mendoakan. Ya, tapi dia sesungguhnya bidangnya adalah bidang diakonia, saudara sekalian. Nah celakanya, saudara, bukan celakanya, masa pendeta celaka sih? Enggak bagus dong ya. Jadi yang enggak enaknya, kira-kira begitu ya. Si pendeta ini begitu ya, si pendeta ini itu paling dihindarin, saudara, ya, paling dihindarin. Kenapa, saudara? Kalau berdoa, ya, halo, tar dulu ya, lagi khotbah. Ya, saudara, apa tadi? si pendeta ini, saudara, paling tidak disukain sama jemaat, saudara. Kenapa? Pokoknya kalau dia doa, hati-hati, nggak usah minta, pasti berangkat, saudara ya. Wah, ini doanya dia soalnya manjur, saudara ya, mujarab, saudara ya. Kalau ada yang sakit, minta doa sama dia, pasti sehat, langsung sehat seumur hidup, ya. Kenapa? Langsung berangkat, saudara. Ya, langsung berangkat. Tuhan, sembuhkan Bapak ini. Betul, saudara. 20 menit berikutnya kita pulang, kita keluar, belum keluar dari rumah sakit, ada informasi, Musa, Bapak sudah jalan. Hati saya bilang, majulah Musa, maju. 20 menit Musa jalan. Waduh, belum sampai kita enak-enak sampai di pastori begitu ya, telepon datang. Musa, Mama sudah berangkat. Aduh. Pokoknya kalau dia berdoa, orang udah agak serem, saudara ya. Saya bilang, Musa, kayaknya lain kali Musa bikin tim sendiri deh, jangan ikut tim Ghostbuster gitu ya. Karena kalau ikut tim Ghostbuster, udah timnya serem, doanya juga jadi serem, saudara ya. Begitu dia datang, nah lu pendeta itu datang. Kita ini siapa yang mau berangkat nih, katanya siapa yang mau berangkat gitu ya. Wah saudara, ini tema doa yang mengubahkan. Artinya apa, saudara? Seringkali apa yang kita panjatkan itu tidak sesuai, bukan, dengan apa yang kita harapkan. Ya, tidak sesuai, seringkali tidak sesuai. Ya, kita akhirnya apa? Jadi putus asa, saudara ya. Ya, memang tiap kali kalau pertemuan hamba Tuhan, ada telepon, besuk, orang sakit, pokoknya pendeta ini jangan suruh pergi. Ya, di tim rapat, jangan dia, jangan pergi. Udah, yang lain aja, yang lain gitu ya. Soalnya memang pengalaman, doanya manjur, saudara, luar biasa. Minta sembuh, langsung berangkat. Ya, wah luar biasa. Jadi orang pada takut. Saudara sekalian, tidak selamanya bukan doa kita itu bisa terjawab sesuai dengan keinginan kita. Nah saudara sekalian, kalau begitu doa yang mengubahkan itu jadinya seperti apa dong? Doa yang mengubahkan itu seperti apa? Saudara, apakah doa yang mengubahkan itu terangkai dengan sebuah kata-kata yang manis begitu? Terangkai dengan sebuah kalimat-kalimat yang indah sehingga Tuhan yang mendengar doa kita, nah bagus nih anak ya, ini bagus nih ya, doanya nggak sembarangan, nggak sebut asal sebut basing-basing begitu ya, karena terangkai dengan indah, maka lalu kemudian Tuhan memberikan jawabannya. Karena kamu bagus ya doanya, indah, rangkaiannya bagus, lalu kemudian kita jawab ya. Kita jawab sesuai dengan permohonannya. Apakah begitu? Tidak juga, saudara sekalian. Tidak juga. Ada kalanya pendeta kurang bagus apa, saudara doain dengan kalimat yang indah? Bagus, saudara. Kalimat dipilihin loh. Kata-katanya dirangkai, disusun sedemikian rupa. Betapa mulianya Engkau ya Tuhan. Engkau adalah pohon anggur yang indah. Oh, luar biasa kan? Tapi jawabannya tetap aja lewat gitu kan? Saudara, apakah memang kalimat yang tersusun menjadi jaminan bahwa doa itu mengubahkan? Berarti tidak juga teori itu. Ya, berarti tidak juga. Kalau begitu doa yang mengubahkan itu seperti apa? Apakah doa yang mengubahkan itu
sikapnya, caranya itu ada cara yang memang cukup manis begitu. Di luar cara yang biasanya kita lakukan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Pertanyaannya kalau begitu Tuhan pilih kasih dong. Bagaimana dengan mereka yang keterbatasan fisik, tidak bisa tutup lipat tangan? Atau mungkin mereka yang keterbatasan fisik tutup mata, saban hari, saban waktu, saban detik tutup mata. Tuhan pilih kasih dong kalau begitu. Apakah begitu? Saudara sekalian, mari kita coba belajar bersama. Apa sih yang disebutkan dengan doa yang mengubahkan? Mari kita coba buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28, saudara sekalian. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya ingin ajak kita membacanya. Oh, sudah ada? Ya, kalau sudah ada, mari kita baca secara silih berganti ya. Saya akan mulai ayat 1, kemudian Bapak Ibu Saudara akan lanjutkan ayatnya yang kedua. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Puji Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, saudara sekalian, kalau saya membaca bagian ini, ada satu kata yang saya bisa sampaikan, yaitu wow. Ya, wow, saudara sekalian. Bagaimana Paulus, saudara, sedemikian rupa, kalau kita coba simak cerita ini, sebenarnya cerita ini baru penggalan, sedikit penggalan saja. Penggalan dari perjalanan sebelumnya di pasal 26 dan pasal 27. Pasal 28 ayat 1 sampai ke 10 ini adalah penggalan yang tidak bisa dilepaskan dengan pasal sebelumnya, 27 dan 26. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Saudara, wow, bagaimana Paulus pada waktu itu setelah dia terdampar yang disebut di Pulau Malta, setelah dia berlayar, diombang-ambingkan pada waktu itu dengan badai yang sedemikian rupa yang akhirnya membuat mereka terdampar. Lalu kemudian mereka sepertinya di ayat yang kedua mendapatkan sebuah jamuan, mendapatkan sebuah perhatian yang baik. Mereka disambut dengan baik oleh warga di sekitar. Ya, mereka diberi kehangatan dengan dibuatkan api-apian. Karena waktu itu Alkitab katakan sudah mulai dingin suasananya, maka dibuatkan. Saudara, tapi pada waktu itu apa yang terjadi? Paulus digigit ular, saudara sekalian. Bahkan ketika dia digigit ular, orang berpikir begini, saudara, kan dia ini tawanan, orang jahat. Di kapal di laut juga kan akhirnya kena badai, kena hantam. Kapalnya pun akhirnya rusak, lalu kemudian terdampar di pulau kita. Tuh lihat, dia digigit ular. Di laut dia gak mati, tapi kemudian di darat tetap aja penghukuman gak akan lolos. Pasti dia mati tuh. Kenapa? Karena dia digigit ular. Ularnya ular yang
memang jahat, ular berbisa, pasti. Tahu-tahu nggak mati, saudara. Tahu-tahu nggak mati, Paulus tidak mati digigit ular. Belum selesai, saudara kan? Tunggu, sabar. Bisa itu hitungan, walaupun memang cepat, tapi punya waktu, nggak langsung. Digigit, tunggu waktu, bengkak katakan, lalu kemudian dia mati sebentar lagi. Ular dicopot, ditaruh di kerumunan api itu, begitu ya, di pembakaran itu, lalu kemudian orang berpikir, ya kan? Mati nih, bentar lagi mati nih. Yuk kita hitung yuk, sama-sama yuk. 10, 9, 8, sampai terakhir, tetap hidup. Hebat nih Paulus nih, hebat, Paulus hebat nih. Dari bilang katanya, tetap kamu itu penjahat. Di laut kamu nggak dihukum, di darat kamu dihukum. Nggak mati juga. Berubah saudara seketika. Dewa nih. Dia nih orang yang benar-benar nih, di laut kagak mati, di darat digigit ular kagak mati, bisa hidup sampai sekarang. Ini berarti dewa, ini dewa. Wow, saudara, Paulus luar biasa. Belum selesai, saudara. Apa yang terjadi ketika dia ketemu dengan gubernur yang disebut dengan Publius, begitu kan? Papanya apa siapa tadi di situ? Yang sakit demam. Papanya ya. Ya, di mana gubernur itu punya seorang ayah, saudara, ayat yang ke-8. Ayah dari Publius sakit, didoain, tumpang tangan, sembuh. Wow, saudara sekalian, luar biasa. Doanya mengubahkan enggak? Mengubahkan enggak? Mengubahkan. Yang sakit jadi sembuh, iya kan? Paulus pun merasakan bagaimana dia diubahkan, yang harusnya mati, tapi kemudian bisa lolos dari kematian karena gigitan ular itu. Doanya mengubahkan. Tapi pertanyaannya, dia berdoa enggak pada waktu terombang-ambing di laut kena badai? Berdoa kan? Berdoa dong. Kalau enggak percaya kita bisa lihat. Ya, dia berdoa. Ya. Dia berdoa juga. Tapi kapalnya tetap kena hantam badai enggak? Kena badai enggak? Buktinya dia terdampar. Nggak bisa bilang nggak kena hantam ombak. Kena. Kira-kira nih ya. Kamu mau bilang, Paulus doa enggak waktu dia diombang-ambing itu, Paulus doa enggak? Doa. Tapi dijawab enggak? Dijawab. Mengubahkan enggak? Enggak. Tetap aja dia kena badai. Kapalnya juga akhirnya kena hantam badai. Dan akhirnya dia terdampar di Malta. Saudara, ada dua hal yang kalau kita coba kontraskan. Pada waktu dia berdoa, ayah Publius dan orang-orang lain, Alkitab katakan mereka disembuhkan, diubahkan. Tapi satu sisi pertanyaan kita, ketika dia di laut, dia berdoa, ombang-ambing akhirnya berhenti, terus kemudian dia enak berlayar? Enggak kan? Tetap aja dia kena. Berdoa enggak kira-kira? Pasti berdoa. Dan jelas sekali saudara, dia berdoa. Dia berdoa dengan jelas sekali saudara sekalian. Kalau kita coba perhatikan Kisah Para Rasul pasal 27. Di ayat 22, 23, 24, 25. Ya, jelas sekali dia berdoa. Di situ dia sampaikan sama orang lain pula. Kamu selamat deh, malaikat Tuhan udah bicara sama saya. Dia berdoa. Tapi pertanyaannya, apakah pada waktu itu doanya mengubahkan? Tidak. Apa yang mungkin dia minta? Minta gak kira-kira? Tuhan tolonglah supaya badai ini reda. Kira-kira secara manusiawi pada waktu dia menghadapi ombang-ambing seperti itu, apa yang dia doakan? Dia berdoa paling tidak yang terpikir oleh dia. Bagaimana caranya Tuhan tolong kami supaya badai ini reda dan tidak membuat kami binasa, kira-kira begitu. Tetap kan? Terjadi juga.
Tapi Tuhan menjawab. Karena mereka tidak binasa. Ada berapa orang? 276 orang yang waktu itu ikut di kapal itu. Semua selamat. Walaupun kapal dihantam badai, saudara sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu doa yang mengubahkan itu seperti apa? Ini menjadi pertanyaan penting kita, saudara. Ya, doa yang mengubahkan bukan kalimat. Doa yang mengubahkan bukan cara. Doa yang mengubahkan itu bukan pada faktor si manusianya sendiri. Tapi saudara, saya ingin ajak kita melihat Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 29. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 29 katakan, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah. Saudara, ini saat-saat sebelum Paulus berangkat. Karena waktu itu dia dianggap sebagai tahanan, saudara, sebagai penjahat, dikawal oleh perwira yang namanya siapa? Julius. Jemaat kita juga ada yang namanya Julius. Ya, saya jadi ingat, saudara ya. Perwira waktu itu yang mengawal Paulus dan tahanan lain itu namanya Julius. Pada waktu dia berbicara, pada waktu sebelum dia dibawa untuk diperhadapkan dengan kaisar, karena dia banding ya, dia banding, mau dihadapkan dengan kaisar. Dia berbicara, aku mau berdoa kepada Allah. Dan kita tahu tuh perjalanan selanjutnya begitu ya, sampai akhirnya di ayat 9, ayat 10 bukan? Yang terjadi seperti apa? Tetapi saudara, yang saya ingin tekankan pada siang hari ini, doa yang mengubahkan itu pertama tujuannya, alamatnya. Kalau ayat 29 katakan, aku mau berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang Paulus kenal, Allah yang Paulus layani. Doa mengubahkan, yang pertama itu ditujukan kepada siapa? Ini menjadi pertanyaan penting kita. Allah yang omnipresent, Allah yang omniscient, Allah yang omnipotent, Allah yang maha hadir, Allah yang di luar segala sesuatu pengetahuan kita. Dan Allah juga yang berkuasa. Ya. Ini yang menjadi tujuan daripada doa Paulus. Dia berdoa kepada siapa? Bukan seperti banyaknya orang waktu itu berdoa kepada Allah-Allah yang tidak dikenal. Tapi dia berdoa kepada Allah yang maha hadir, maha kuasa, dan kemudian maha segala sesuatu di luar pengetahuan manusia. Ini penting, saudara sekalian. Karena tujuan doa Paulus ini clear, jelas. Ya. Tidak terbagi, tidak terdistrak, tidak teralihkan dengan Allah-Allah yang lain. Saudara, kita tahu pada waktu itu suasana di dalam lingkungan Paulus berada di satu situasi orang-orang yang mengenal Tuhan yang tidak dikenal. Berada di satu situasi dikelilingi oleh orang-orang yang konon kabarnya mengenal Tuhan, tapi Tuhan itu tidak dikenal. Buktinya apa? Waktu dia digigit, kan bilangnya apa? Wah, ini dewa nih, ini dia dewa nih, dia dewa nih. Orang lagi mencari siapa Tuhan yang perkasa, siapa Tuhan yang memelihara. Paulus digigit, kagak mati, dibilang dewa, dibilang Tuhan, saudara sekalian. Mereka mengenal Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Dan kehadiran Paulus pada waktu itu memberikan konfirmasi kepada mereka. Kepada siapa Paulus berdoa. Saudara sekalian, ini yang pertama. Tujuannya. Kita berdoa atau doa yang mengubahkan. Permisi tanya, kepada siapa kita berdoa? Doa mengubahkan, kepada siapa kita berdoa?
Dan hal yang paling sedikit lebih perlu kita tekankan lagi, waktu kita berdoa kepada Allah itu harus betul-betul clear. Seringkali kita tuh nipu Allah. Doa kepada Allah, kemudian kita tetap kerjain yang lain. Kira-kira percaya apa enggak kalau begitu? Kira-kira percaya enggak kalau begitu? Kamu doa sama Allah, katakan aku percaya kepada Allah. Tapi terus kemudian diam-diam kita melakukan lain kepada Allah-Allah kecil lagi. Takutnya kalau Allah itu kagak bisa ngapa-ngapain. Kan nyesel juga Musa. Jadi aku pakai cadangan dong, Allah lain pakai cadangan. Maka doa jadi mengubahkan? Enggak mengubahkan. Doa enggak mengubahkan. Justru doa menjerumuskan kita untuk beralih kepada Allah lain. Saudara sekalian, doa yang mengubahkan, ada kemurnian kepada Allah. Allah yang omni, Allah yang maha. Ya. Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang sepenuh-penuhnya itu ada di dalam kehidupan saya. Allah yang seutuh-utuhnya itu ada di dalam kehidupan saya. Saya tidak terdistrak, tidak teralihkan dengan apapun juga. Saya tidak mencoba untuk mencari Allah di luar Allah yang saya pahami. Saya tidak mencoba untuk mencari Allah dengan cara lain, dengan produk-produk Allah lainnya. Tapi Allah sepenuhnya yang aku percayai. Itulah yang menjadi tujuan daripada doaku. Sekalian mari kita bercermin dari bagian ini. Saudara, doa mengubahkan. Ketika apa? Ketika kita berdoa kepada Allah. Allah yang benar, yang dipercaya oleh Paulus. Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang senantiasa beserta. Allah juga yang memerintahkan dia untuk memberitakan kabar baik itu. Memerintahkan dia untuk mengasihi. Memerintahkan dia untuk tetap memperhatikan jemaat-jemaat yang dilayani. Saudara sekalian, yang pertama, doa mengubahkan. Tujuannya harus jelas. Kepada siapa kita berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, masih di ayat yang ke-29. Kata Paulus, aku mau berdoa. Saudara, apa maksud dari istilah ini? Aku mau berdoa. Aku mau berdoa. Saudara, doa yang mengubahkan, ya, itu bukan kalau sudah kepepet. Nyampe ngerti ya maksud saya ya? Jadi doa yang mengubahkan itu bukan kalau sudah kepepet, nggak ada lagi jalan keluar, baru kemudian. Musa, apakah memang salah? Ya nggak salah. Tapi kita kan belajar dari Alkitab. Seperti Paulus. Apakah kemudian waktu kepepet baru kemudian dia doa? Enggak, saudara. Enggak waktu kepepet dia berdoa. Ya. Enggak, saudara. Kalau dalam konteks ini ketika dia berbicara dengan Agripa begitu ya. Seorang pemimpin yang waktu itu ikut ambil bagian, hadir di dalam proses pengadilannya begitu ya. Saudara, ini jauh sekali sebelum dia berangkat. Jauh sekali saudara sebelum dia berangkat menuju ke akhirnya terdampar ke Malta. Jauh saudara, jauh sekali. Karena kalau kita coba perhatikan ada berapa hari mereka. Misalnya ayat 26 dari pasal 27. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Ayat 27 pasal 26. 14 hari sudah. 14 hari. Ya, 14 hari kalau begitu. Masih lama. Memang pada waktu itu konteksnya Paulus berdoa supaya segera lama-kelamaan raja itu bisa mengenal Tuhan, begitu ya. Bisa mengalami perubahan yang sama seperti yang saya alami.
yang lain juga seperti itu, begitu ya. Itu doa spesialnya Paulus, begitu. Tetapi ada kemungkinan ketika Paulus berdoa, dia berdoa juga untuk perjalanannya ke depan. Dan itu terbukti dengan ayat 22, pasal 27, 23, 24, 25. Di mana dia berinteraksi dengan malaikat Tuhan yang Tuhan kirim kepada dia lewat apa? Dalam proses doa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tidak semata-mata pada waktu dia kepepet. Dari awal. Bahkan kalau kita mau tarik lagi jauh ke pasal-pasal sebelumnya, kalau kita lihat doa dari dalam kehidupan Paulus sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidupnya. Saudara sekalian, doa yang mengubahkan bukan kalimat yang indah. Doa yang mengubahkan bukan sikap atau bukan caranya, bukan waktunya, ya. Tapi doa yang mengubahkan itu alamatnya jelas. Yang kedua, bukan sedang semata-mata karena kepepet, baru kemudian kita berdoa. Mari kita bercermin, Bapak Ibu sekalian. Doa menjadi sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita terus menerus, ya, terus menerus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penulis yang bernama Abraham Haskell. Abraham Haskell menuliskan begini, saudara. Doa tidak dapat membawa air ke ladang yang kering, atau memperbaiki jembatan yang rusak, atau membangun kembali kota yang hancur. Tetapi doa dapat menyirami jiwa yang gersang, memperbaiki hati yang hancur, dan membangun kembali kehendak yang lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita memang berpikir dalam pemikiran kita. Kita minta sesuatu. Seperti Haskell katakan, bawalah air ke ladang yang kering Tuhan, karena tanamanku sudah mulai akan mati, kekeringan. Haskell katakan, mungkin doa tidak bisa membawa air itu ke ladangku yang kering. Tetapi dikatakan doa dapat menyirami jiwa yang gersang. Ketika ada jiwa yang gersang, dia merasakan sesuatu begitu gersang, maka dia bisa menyelami kegersangan itu. Dan sangat membutuhkan kehadiran air. Maka saudara, ketika dia melihat secara visual ada ladang yang gersang, maka dia diubahkan. Kalau aku saja yang kering ini merasakan satu kegersangan yang luar biasa, kita bisa merasakan itu dan akhirnya kita bisa mewujudkan secara visual. Di mana ketika kita melihat ada satu ladang yang kering, kita kemudian melakukan untuk memindahkan air itu, menggerakkan. Dia bisa menggerakkan hati dan akhirnya bisa terwujud. Artinya dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan menggerakkan, dan itu dimulai dari doa. Dan doa disebut sebagai doa yang mengubahkan. Bukan waktu doa, air tiba-tiba datang ke ladang kering. Kira-kira begitu. Tetap Tuhan pakai cara-cara yang ajaib yang Tuhan perkenankan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa yang mengubahkan adalah doa yang sesungguhnya menjadi keinginan dari dirimu di setiap hati. Menjadi hasrat. Menjadi hasrat hati kita. Yang bukan cuma sekedar sewaktu-waktu. Yang bukan cuma sekedar kalau lagi sempet aku doa. Tapi doa yang mengubahkan adalah doa yang intentional, yang sengaja, yang memang aku lakukan di dalam hasrat diriku untuk berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa yang mengubahkan adalah doa yang kita tahu tujuannya jelas. Doa yang mengubahkan adalah doa yang lahir dari sebuah hasrat diri yang besar. Doa yang mengubahkan
Kalau dua hal ini saja menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita nggak usah pikir lagi caranya gimana, waktunya kapan. Kenapa? Karena kita berdoa dengan Allah yang omni, yang maha. Pikiran kita itu terlalu kecil dibanding dengan pikiran Dia. Maka untuk urusan bagaimana, kapan, itu biar Dia. Kita sulit untuk menjangkau. Yang Dia mau adalah apa? Engkau berelasi terus, berinteraksi terus dengan aku, Allah yang omni, Allah yang maha. Untuk hal apa yang aku akan lakukan, itu bukan bagianmu. Nanti aku akan berikan itu. Dan yang pasti, itu sangat baik buat engkau. Itu tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset. Badai tidak diredakan. Buktinya ada maksud Tuhan, bukan? Ular tidak, kok bisa nggak kalau Tuhan tuh nggak pakai ular gigit tangannya Paulus? Bisa. Tapi kenapa? Karena waktu itu orang-orang sedang tidak mengenal Allah yang baik, yang benar. Maka perlu ada pendahuluan. Perlu ada mujizat yang Tuhan jadikan. Ular gigit dulu. Supaya orang pada akhirnya tercelik pikirannya. Mati nih, mati. Enggak mati. Kalau enggak mati pun, bentar lagi. Mati nih, mati. Enggak juga. Tuhan pakai itu menjadi alat. Untuk memperkenalkan Tuhan. Buat mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bukan aku dewanya. Tapi aku menghamba kepada Allah yang omni itu. Dan Paulus bisa menyampaikan itu. Berapa banyak pada akhirnya orang bisa mengenal Tuhan. Tuhan pakai caranya yang ajaib. Doa mengubahkan. Bukan karena doa semata-mata yang kamu minta terjadi. Bukan. Tapi kamu tetap minta. Tuhan yang akan menjadikan itu. Kamu tetap minta. Tuhan pasti tahu apa yang menjadi jawabannya. Yang baik buat engkau dan saya. Pasti. Itu pasti. Sekalian doa mengubahkan. Bukan mengubahkan apa yang kita inginkan. Doa yang mengubahkan. Bukan mengubahkan apa yang menjadi kita mau. Tetapi doa mengubahkan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Mengubahkan yang seturut dengan Dia. Bukan yang sekeinginan kita. Tapi yang seturut dengan keinginan Dia. Karena yang seturut keinginan kita belum tentu itu yang dibutuhkan oleh sekitar kita, oleh diri kita. Tapi ketika seturut dengan keinginan Tuhan, itu pasti yang kamu butuhkan dan itu berdampak buat sekitarmu. Itu doa yang mengubahkan. Spektrum doa yang mengubahkan itu bukan senternya kita. Tapi Tuhan. Dan spektrum daripada doa yang mengubahkan itu adalah bukan cuma diri kita, tapi lingkungan di sekitar kita. Yang diubahkan bukan cuma sekitar kita saja, tapi dirimu juga diubahkan. Ketika engkau melihat sesuatu yang berubah di sekitarmu, maka engkau pun terdorong untuk mengalami sebuah perubahan. Jangan tertipu, saudara. Ya, jangan tertipu. Doa yang mengubahkan, senternya adalah Tuhan. Pusatnya itu adalah Allah. Dan apa yang diubahkan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Pasti baik. Ya, tidak mungkin tidak. Doa yang mengubahkan, pusatnya adalah Allah. Dan biarkan Allah mengerjakan itu bagimu dan bagi sekitarmu. Dan itu pasti mengubahkan. Ketika Allah melakukan itu dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan siang hari ini menolong kita, Bapak Ibu sekalian dan juga saya, untuk boleh terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Tidak henti-hentinya, tidak henti-hentinya, terus berdoa. Kiranya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan boleh memproses kami.
Kami yang lemah ini ya Tuhan, ada kalanya seringkali terjebak kepada satu pemahaman yang salah. Kami memang berhasrat ketika kami berdoa, ada sesuatu yang diubahkan. Tapi seringkali sesuatu yang diubahkan itu orientasinya adalah di luar diri kami. Kami berpikir yang harus diubahkan itu di luar diri kami. Bahkan seringkali orientasi doa kami yang harusnya berubah itu apa yang kami minta Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kami. Tuhan ampuni kami kalau kami masih punya pemahaman yang seperti itu. Kalau kami masih berada di dalam kisaran suasana pemahaman seperti itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kasihanilah kami. Karena kalau masih seperti itu, sesungguhnya doa bukanlah menjadi sesuatu yang kami harapkan untuk Tuhan bertindak. Tetapi itu sesungguhnya hanya menipu diri kami sendiri. Dan akhirnya bisa menjebak kami mengalami sebuah kepuasan palsu. Tuhan, kami memang berharap ketika kami berdoa ada sesuatu yang Tuhan ubahkan. Tapi perubahan itu biarlah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau Tuhan meminta kami untuk menunggu waktu-Mu, kami pun bersabar. Bahkan seringkali Tuhan mungkin menunda perubahan itu terjadi. Biarlah kami bersabar, kami tekun, kami menanti dengan setia. Kami tidak memperalat doa. Kami tidak memaksa Tuhan. Kami tidak sedang memuaskan diri kami sendiri. Berkati kami Tuhan. Proses kami terus Tuhan. Supaya hidup doa kami menjadi hidup yang diperkenankan oleh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin. Terima kasih untuk Pendeta Ferry yang telah memberikan kita firman Tuhan. Sudah 2 minggu kita mendengar tentang tema yang diberikan oleh pembina kita, yaitu doa. Kemarin kita mendengar doa di dalam kesibukan. Hari ini kita mendengar doa yang mengubah. Mari kita sama-sama belajar. Di setiap kehidupan kita selalu berdoa. Saya mau menceritakan sedikit. Biasanya kalau saya jalan, naik mobil, kalau saya mendengar ada ambulan, suara sirene. Ketika saya melihat dia melewati mobil yang kami naiki, dalam hati saya pasti berdoa, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan keluarganya. Setiap kali kalau saya melihat ambulan, saya pasti berdoa begitu. Amin saudara-saudara. Mari kita akan saatnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita ada 2 cara, yaitu kita mentransfer ke rekening BCA Gereja Kristus KJ atau dengan kode QR Code. Dan untuk yang onset kita boleh memasukkan amplop dan di luar telah disiapkan kotak persembahan. Mari kita angkat pujian, ada pengertian bersama. Boleh sambil bertepuk tangan. Mari bersama-sama katakan. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhan
sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami, setiap kami. Bukan hanya materi saja yang kami perhitungkan. Banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Dan masih banyak ya Tuhan. Satu-satu kalau kami mau sebutkan tak tersebut ya Tuhan. Dan Tuhan, inilah sebagian kecil yang kami terima dari-Mu, yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Yang kami berikan kepada-Mu ya Bapa. Engkau berkati juga tangan-tangan yang memberi. Biarkan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kami bagikan ini kepadamu Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom, selamat siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya sapa, shalom. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah, mendengar firman Tuhan, bernyanyi dan berdoa bersama. Saya percaya setiap jemaat tentunya mendapatkan banyak sekali berkat, begitu ya. Selama 1 bulan ini saudara, kita memang membahas satu tema yang tentunya dekat dengan kita, yaitu berkenaan dengan doa. Maka dari itu saudara, kerinduannya atau spiritnya yang bisa kita pelajari selama 1 bulan ini, biarlah setiap tema itu boleh membawa kita semakin memahami esensi dan makna doa di dalam keyakinan kita sebagai seorang Kristen. Dan biarlah kita boleh juga mengaplikasikan doa itu di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, sebelum saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat yang menjadi penekanan bagi kita pada siang hari ini, saya ingin berpantun sedikit. Ngirup cuko pas lagi sengau. Jangan lupa minumnya teh anget biar seger. Kayak setengah hati gitu ngomong. Kayaknya jelek banget ya ini pantunnya. Oke, saya lanjutin lagi ya. Salam juga dari KJ untuk jemaat Lubuk Linggau. Kiranya silaturahmi di antara kita makin luber. Kasih tepuk tangan dong ya. Saudara, sungguh bersyukur pada Tuhan hari ini ada Musa di YouTube, nanti kita viralkan di TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ya, saudara sekalian, bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh dilayani oleh Pendeta Ferry Novianto. Beliau adalah gembala GKY Lubuk Linggau, pernah juga melayani bersama dengan kita ya di tahun kemarin dan beberapa kali juga membawakan firman Tuhan di tempat ini. Tapi kita mau menyapa sekali lagi untuk Semu dan juga anak dari Musa Ferry boleh bangkit berdiri supaya bisa dikenal oleh jemaat. Ya, mari kita berikan sambutan hangat. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih Semu dan juga Efra yang sudah ikut hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman remaja pemuda yang kepengen nanya nomor HP Efra, ya bisa melalui saya, tapi lebih enak langsung ke bapaknya, gitu ya. Oh jangan ya, oke, oleh orang aku aja ya, oke siap. Baik, saudara sekalian, ada beberapa info warta jemaat bagi kita. Yang pertama, mengingatkan setiap jemaat untuk bisa hadir bersama di dalam doa malam hari Selasa jam 6 sore melalui 2 platform yaitu Zoom dan juga YouTube dengan tema Dia Turun Tangan Kamu Taat Saja akan dilayani oleh Guru Injil Samuel. Lalu kemudian saudara berikutnya mengingatkan setiap jemaat bahwa minggu depan tanggal 20 Juni kita akan mengadakan perjamuan kudus bagi setiap jemaat
yang ada, maka dari itu jemaat diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri, begitu ya. Dan untuk perjamuan kudus dan sekaligus khotbah akan dilayani oleh pendeta Edi Gunawan. Dan di tanggal 20 Juni juga di minggu depan kita akan mengadakan sakramen baptisan, saudara. Ya, sakramen baptisan, kita bersyukur pada Tuhan sudah ada beberapa rekan-rekan yang mengikuti katekisasi mulai dari Maret awal hingga Juni, begitu ya, bulan Juni. Dan sakramen baptisan ini akan dilayani oleh pendeta Chandra Gunawan. Kita terus doakan untuk Musa Chandra secara khusus ya, karena beliau di dalam tahap penyembuhan, begitu ya. Kemarin sempat ke Jakarta untuk check up kesehatan. Kita doakan supaya di hari H bisa berlangsung dengan baik dan Musa Chandra bisa melayani di dalam sakramen baptisan dengan baik juga. Berkenaan dengan sakramen baptisan, diharapkan usai ibadah teman-teman peserta baptis yang mengikuti kelas katekisasi selama ini harap untuk bisa tinggal sebentar ya di dalam ruang ibadah, karena ada beberapa pengarahan yang nanti akan dilakukan oleh si ibadah, begitu. Lalu kemudian saudara sekalian, untuk informasi mengenai kegiatan gereja, juga informasi penting lainnya saudara bisa lihat di dalam Instagram GKY Kebonjeruk, atau saudara bisa mendownload warta jemaat yang ditayangkan di dalam kanal YouTube GKY Kebonjeruk, begitu ya. Nanti saudara bisa lihat aja di kolom deskripsinya, nanti ada link yang bisa diklik dan saudara bisa download warta jemaat di sana. Demikian yang bisa disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Dan saudara sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita akan menutup ibadah pada siang hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk bisa bersatu di dalam doa. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ada seorang jemaat kita yang berulang tahun, Cenani. Kita sama-sama doakan biar Tuhan yang juga boleh menolong kehidupan Cenani, juga Tuhan yang boleh terus memelihara imannya, Tuhan yang boleh berkati kehidupannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada siang hari ini kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami juga boleh merayakan dan bersuka cita bersama ulang tahun dari salah seorang jemaat kami, rekan kami, teman sepelayanan kami, Cenani. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh terus memelihara imannya, dan biarlah Tuhan yang boleh terus berikan pertumbuhan di dalam kehidupan dia, boleh semakin berbuah lebat, dan boleh menjadi seorang ibu sebagai istri yang baik, memberikan teladan bagi setiap anak-anaknya. Tuhan terus yang boleh menuntunnya di dalam tahun-tahun di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk keluarganya, pekerjaannya, Tuhan yang juga boleh berkati. Terpujilah namamu ya Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan di dalam doa untuk Cenani yang hari ini berulang tahun. Kami bersuka cita bersama kalau kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan juga boleh nyata kami lihat di dalam kehidupannya. Dan kami terus menyerahkan Cenani di dalam doa, biarlah Tuhan boleh terus memberkati dia, dan Cenani boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Ada pergumulan, biarlah Tuhan yang juga boleh menjawab setiap pergumulan dan juga harapannya sesuai dengan waktu dan rencana daripada Tuhan. Sekali lagi kami serahkan untuk Cenani juga keluarganya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan bersama ayat pengutusan yang terambil di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu juga berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari kita kembalikan sulu pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan kita. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ferry. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Firman Tuhan telah diberitakan
biarlah setiap kehidupan kita, tatkala kita berjalan di tengah dunia ini, selalu berdoa, dan doa hadir dari sebuah hasrat hatimu yang paling dalam. Dan biarlah ketika kita berdoa, kita mengarahkan setiap pokok-pokok doa kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha atas segala sesuatu. Dan biarlah tiap doa kita sesungguhnya memperkenankan hati Tuhan. Maka realita doa yang mengubahkan itu sesungguhnya datang daripada Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Dan tepat pada waktunya, Allah akan memberikan damai sejahtera itu di dalam kehidupanmu. Orang-orang yang sedemikian adalah orang-orang yang sesungguhnya layak untuk menerima akan berkat daripadanya. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kamu sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, kebaktian kita selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.